Ahlan wa sahlan ayyuhal mustami'ul kiram al-an aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badil hadi ila bayani mayang rasyadi ammadda arbaban nuha warusama ila bayani fi suduril ulama amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga Dr. Andes Haji Muhammad Alwi MPDI, yang terhormat Ibu Muhsonah selaku wali dari kelas 10 IPS 1 yang selalu ramah dan tak pernah lelah mendidik murid-muridnya yang masih serba salah. Tak lupa teman-teman seperjuangan yang sangat saya sayangi. Selama bumi masih berputar dan selama matahari masih bersinar, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga walaupun pada saat pandemi yang semakin merebak seperti saat ini, kita masih diberi kesempatan, kita masih bisa untuk mengikuti pembelajaran walau melalui online, daring, virtual, atau apapun itu namanya, dengan keadaan yang insya Allah sehat, walafiat, serta penuh semangat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita semua dari zaman Siti Aisyah sampai zaman Siti Badriah. Nabi yang telah membawa kita semua dari zaman onta sampai zaman Toyota. Nabi yang telah membawa kita semua dari zaman muter-muter sampai zaman komputer. Nabi yang telah membawa kita semua dari zaman pembunuhan sampai zaman sayang-sayangan. Dan Nabi yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan salawat tersebut menjadikan kita semua sebagai umatnya yang berhak mendapat syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aninda Meilani. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan belajar bersama teman-teman di rumah. Di sini ada satu firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Di sini dalam firman yang telah saya bacakan, mengandung makna asbabun nuzul atau menjelaskan tentang sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat. Bersolawat untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Bayangkan saja, jangankan kita manusia biasa yang tak luput dari dosa, Allah dan malaikatnya pun yang jumlahnya tak terhingga, yang saya juga nggak tahu berapa, itu mau bersolawat untuk kanjeng Nabi, untuk Nabi Muhammad. Kok kita yang manusia biasa, yang nggak tahu apa-apa, yang masih serba salah, tak luput dari dosa, kadang hilapnya setiap hari, itulah manusia.
Di sini memperingatkan kita, menganjurkan kita untuk berselawat untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Misalnya kita kok sibuk, nggak ada waktu buat zikir, buat menuhin itu semua. Gampang. Misalnya kita lagi jalan mau kemana, ke rumah temen, ke minimarket, mau ke alun-alun, apa jalan-jalan, dalam hati kita itu ngerentek. Bukan ngerentek, saya orang Jawa. Dalam hati kita, dalam hati nurani kita itu bersolawat. Itu juga udah termasuk ibadah. Jadi bersolawat itu tidak harus dilafadzkan, tidak harus bersuara, cukup di hati saja. Bagaimana sih bacaan sholawat? Bacaan sholawat banyak. Bisa sallallahu ala Muhammad, bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau mungkin diiringi musik, hadroh, rebana juga bisa. Sebenarnya itu semua hanya bukan ya sesuatu lah supaya kita itu lebih bersemangat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi mulai sekarang, mulai saat ini, mari kita istiqomahkan bersolawat untuk siapa? Untuk Rasul kita, untuk Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomahkan karena al-istiqomatu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Di sini ada satu hadis yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku hanya sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis ini menerangkan bahwa ketika kita bersolawat untuk Nabi sekali, Sallallahu Alaihi Muhammad, otomatis sudah pasti Allah itu akan mendoakan kita 10 kebaikan. 10 kebaikan. Bayangkan saja di sini pasti ada yang jago matematika kan, 1 sholawat 10 kebaikan. Lah, kalau kita zikirnya 100 kali 10, 1 juta, 1000. Kalau kita sholawatnya 1000 kali 10, berapa? Saya nggak suka matematika. Pada intinya, di sini mari bareng-bareng sama-sama hijrah mengistiqomahkan sholawat. Sebelum saya tutup, di sini ada satu tambahan lagi. Di sini saya mau bawakan sebuah sholawat yang juga berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi. Untuk kalangan mafia sholawat pasti tahu lagu ini. Lagu yang dipopulerkan oleh Gus Ali Gondrong. Sebenarnya saya itu bukan anak mafia, saya bukan member mafia, tapi saya lebih condong ke Zahir Mania Pekalongan. Oke, kita langsung saja ke sholawatnya. Buat teman-teman yang tahu lagu ini, tolong sumbangin suaranya, jangan sungkan-sungkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Merkodo kurang sholawat, ing akhire uripe ora nikmat, gampang kecekur maksiat, uripe dadi tersesat. Sing tak jaluk ning koncoku, ayo podo ngakeno sholawatmu, supaya tentrem atimu, bahagia dunia akhiratmu. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat.
solawat, ayo solawat. Wong malaikat wae solawat. NKRI harga mati, solawat sampai mati. Taubat sebelum mati. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang pas, kurang lancar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tolong dimaklumi, saya juga masih dalam tahap belajar. Jikalau pedang melukai kaki, pastilah ada obat dicari. Jikalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari? Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.